Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 25 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa yang telah menemukan surat untuk pengobatan Nana. Di sisi lain, surat tersebut telah dibaca oleh Dewa, namun surat itu telah membohongi dirinya. Di situ Dewa pun beberapa kali membaca surat yang ada di kotak kecil itu. Singkat cerita, Pak Nopal mendekati dan berkata, "Itu bacaan apa?" ungkap Pak Nopal. "Ini masalah resep obat untuk Nana. Namun di dalam resep ini mungkin tidak ada, entah di mana, karena di bacaan ini sangat meyakinkan kita ini tertipu." Di situ terlihat Pak Nopal dan dia pun berpikir, siapa orang yang melakukan hal ini kepada Nana dan Dewa. Di situ Pak Nopal berpikir akan menghubungi anak buahnya untuk menyelidiki di apartemen tentang masalah obat yang dipaketin dari luar negeri. Singkat cerita, Dewa pun langsung mengikuti trik-triknya Pak Nopal. Di adegan selanjutnya, Pak Nopal akan menghubungi anak buahnya untuk memantau. Di situ terlihat dokter dan berkata kepada Dewa bahwasanya, "Gimana untuk obat Nana? Apakah sudah ada?" ungkap dokter tersebut. Namun di situ Pak Nopal membisikkan kepada Dewa bahwasanya, "Bilangin aja obatnya sudah ada, biar aku akan mendatangi tempat tersebut," ungkap Pak Nopal. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat si tangkurak Tony yang sedang disekap oleh para preman karena Tony telah banyak utang terhadap dirinya. Preman itu menuntut kepada Tony untuk membayar utangnya. Di sisi lain, di situ Tony pun langsung dihajar sampai babak bingkas. Dan di sisi lain, preman itu mengancam Tony, "Seandainya kamu tidak mengeluarkan uang selama 24 jam akan aku habisin," ungkap para preman tersebut. Karena diam-diam Tony telah mempunyai utang besar sekali kepada preman itu. Setelah dihajar Tony pun langsung pulang dan datang ke rumahnya Lia dan juga Kelvin ya guys. Tujuannya si Tony akan meminjam uang tersebut. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin sudah nyampe di kontrakannya. Di sisi lain, di situ Alia pun langsung tersenyum dan berkata, "Gimana acara untuk selanjutnya yang akan menyakiti Nana dan juga Dewa? Biar Nana telah sengsara bersama Dewa," ungkap Alia kepada si tangkurak Kelvin. Karena niat busuk Kelvin dan Alia tetap kekeh akan membuat Nana menjadi sengsara. Di adegan selanjutnya, akal bulus dan akal busuknya si Alia si ular kobra bersama Kelvin akan dilaksanakan dengan cara obatnya dipalsuin. Di adegan selanjutnya, dan di situ Alia pun berpikir dengan trik-triknya si tangkurak Kelvin bahwasanya obat tersebut yang ditukar oleh Kelvin akan dimanfaatin. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Tony yang mendatangi Kelvin untuk meminjam uang untuk membayar para preman tersebut, dan Tony berkata, "Pak Kelvin, aku minta tolong pinjemin uang, aku akan membayar utang kepada preman tersebut." Di situ Alia langsung terkejut dan bengong. Di situ Alia berkata, "Kamu mau tutup lubang gali lubang." Namun Kelvin menjawab, "Aku tidak ingin meminjamin kamu uang karena kamu sudah besar sekali utang terhadap aku," ungkap Kelvin kepada si tangkurak Tony. Singkat cerita, setelah itu terlihat Kelvin membawa sebuah obat, namun terlihat oleh si Tony. Dan di sisi lain, Kelvin dan Alia langsung masuk ke dalam rumah, dan Tony pun memohon kepada Kelvin dan Alia, malah Alia
tersenyum dan tertawa. Kayaknya Alia membuat Tony sangat sakit hati dilelewean oleh si Alia si tangkurak ya guys. Di situ terlihat Tony berpikir dan teringat terhadap Kelvin yang sedang memegang obat tersebut. Dan di situ pikiran Tony, obat itu akan dicolong setelah Kelvin masuk ke dalam. Di adegan selanjutnya di situ Tony terus memantau Pak Kelvin untuk masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, diam-diam si Tony pun langsung mengikuti Kelvin untuk melihatin obat tersebut, di manakah obat itu akan ditaruhnya. Di adegan selanjutnya di situ Kelvin sudah nyampe di dalam rumah dan dia duduk manis ya guys. Di sisi lain, Tony telah mengumpet dan akan mengincar obat tersebut karena obat itu untuk Nana. Siapa tahu obat kalau dapat sama dirinya akan disuruh ditebus oleh Nana dan juga Dewa. Di situ setelah di dalam rumah, Kelvin dan Alia berdua dan Kelvin akan memanfaatkan suasana ini dan Kelvin mendekati Alia dan berkata, "Alia, kamu mau nggak gabung lagi dengan perusahaan aku?" ungkap Kelvin kepada Alia. Namun di situ Kelvin setelah berkata seperti itu kepada Alia dan Alia pun menjawab, "Aku tidak sudi gabung bersama kamu. Kamu itu otaknya pinter. Kalau ada kemauan ngerayu dan memuji aku, setelah itu aku dibuang dan disia-siakan. Di sisi lain buktinya sekarang aku sedang mengandung anak kamu malah nuduh yang enggak kepada orang lain yaitu Pasha." Di situ terlihat Alia pun langsung pergi dan Kelvin sendirian dan Kelvin pun langsung akan masuk ke kamar. Di situ kesempatan Tony. Setelah masuk Kelvin ke dalam kamar, Tony langsung mengintip obat tersebut dan alhasil Tony langsung masuk ke dalam. Obat itu terlihat di atas meja dan Tony akan mengambilnya dan Tony langsung masuk ke dalam untuk mengambil obat tersebut dan Tony akan merencanakan untuk menyuruh nebus kepada Dewa. Positif Dewa akan mau nebus berapapun dia minta. Di sisi lain pikiran-pikiran Tony kayak sudah positif aja ya guys, itu akan dapat dan akan selamat. Namun Tony mafia kelas kakap ya guys. Di situ terlihat di atas meja tersebut ada obat untuk Nana dan di situ pelan-pelan Tony pun masuk ke dalam karena suasana sedang aman. Tony langsung mengambil obat tersebut. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ setelah Tony mengambil obat tersebut dan dia tertawa-tawa, Kelvin melihatin dan Tony pun langsung dikejar karena Kelvin sangat membutuhkan obat tersebut untuk menyakiti Nana karena Nana dikasih obat yang palsu oleh Kelvin dan ditukar di sebuah box. Dan di situ Tony pun lari dan Kelvin langsung mencari obat itu bersama Alia. Alia pun langsung mengikuti dan Kelvin berteriak. Nah oke guys, jangan lupa tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.